Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas dari Pak Muntohar selaku dosen pendidikan agama Islam. Yang beranggotakan saya sendiri, Nilam Oktaviana Adiningrum, Karisma Putri, Widiarsi, dan Rizky Anturi. Hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Yang pertama, ada ghulu terhadap orang yang soleh. Menurut manhaj, dalam memahami agama Islam dengan berusaha sedekat mungkin memahami Islam sesuai apa yang dipahami dan dipelajari oleh Rasulullah. Namun, sikapnya melebihi batasan yang telah ditentukan oleh syar'i disebut ghulu. Menurut An-Hinayah fi Gharibil Athar, dalam Quran Surat Al-Maidah juga diterangkan tentang peringatan keras pada umatnya mengenai sikap ghulu dalam berislam. Asal mula ghulu terhadap orang soleh. Pada saat kematian para nabi, setan membisikkan pada kaumnya untuk membuat patung-patung sebagai simbol untuk mengenang kesalihan dan memberikannya nama. Kemudian, para pembuat pertama meninggal dunia dan diteruskan oleh generasi selanjutnya dengan penyembahan patung-patung. Sehingga sikap ghulu adalah sebab paling awal yang menjerumuskan anak Adam pada perbuatan syirik akbar. Macam-macam ghulu yang diharamkan yaitu berlebihan dalam memuji orang soleh, membuat patung atau gambar orang soleh, dan tabaruk atau meminta berkah pada orang soleh. Bahaya sifat ghulu menjadi faktor munculnya kebinasaan seperti hadis riwayat An-Nasai nomor 3057 dan hadis sahih mempersulit diri menurut hadis riwayat Abu Daud nomor 4900 dan juga menjadi celah setan untuk berkuasa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4172. Contoh perilaku ghulu, yaitu meyakini bahwa Rasulullah bukan manusia dan juga bukan keturunan Nabi Adam, tetapi sesungguhnya ia mengetahui yang gaib. Maka ini adalah keyakinan kufur dan pelakunya adalah orang kafir. Seperti halnya Abu Jahal. Barang siapa wafat di atas jenis tawasul pertama atau syirik akbar, maka ia tidak dimandikan, ia tidak disolatkan, tidak dimakamkan, tidak didoakan, dan tidak bersedekah untuknya menurut Quran Surat At-Taubah ayat 113. Yang kedua, kultus individu dan benda. Kultus artinya melakukan penghormatan berlebih atau pemujaan. Sedangkan kultus individu dan benda artinya melakukan penghormatan berlebihan terhadap seseorang maupun benda melalui pemujaan dengan ritus-ritus suci terhadap simbol-simbol sakral. Biasanya, bentuk ritus terdiri dari tindakan yang dapat diamati, seperti berdoa, bersujud, memuja, berkurban, pesta, menari, dan bernyanyi, berpuasa juga bertapa. Dalam ritus juga digunakan sarana dan peralatan seperti gedung sebagai tempat pemujaan, patung dewa, patung suci, alat bunyi-bunyian suci, dan pakaian yang dianggap mempunyai sifat suci. Akibat kultus individu dan benda membawa pelakunya pada kemusyrikan dan kefakiran, mudah dibohongi karena gampang terhasut oleh omongan seseorang, menimbulkan permusuhan dan kebencian di masyarakat karena adanya perbedaan antara yang meyakini kultus individu dan yang tidak meyakini. Yang keempat, mudah menyesal dan putus asa apalagi saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis kultus atau pemujaan menurut Durkheim, pemujaan positif
bersifat perintah dan kewajiban yang harus dilakukan untuk mendekatkan diri pada yang sakral atau secara Islam disebut adat yang ilahi. Misalnya, ritus pengorbanan. Yang kedua, ada pemujaan negatif bersifat pantangan interdiction dan larangan prohibition, yaitu melakukan tindakan yang dilarang disebut tabu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Contoh sikap kultus, seperti halnya Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang dipuja-puja oleh pengikutnya sehingga tidak ada rasa bersalah, dan para pengikutnya beranggapan bahwa tidak ada pemimpinnya selalu benar meskipun menyimpang. Perbuatan kultus terdapat pemimpin merupakan sikap yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam, sebab Islam tidak pernah mengajarkan mengenakan manusia melalui kadar dan diperbolehkannya. Surat Al-Ahzab ayat 67. Membuat gambar dalam resatif hukum Islam. Definisi gambar menurut pandangan Islam adalah, dalam istilah kajian keislaman, gambar tersebut dengan suara dan membuat gambar dinamakan taswir. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar, baik itu membuatnya atau memilikinya. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa yang haram adalah taswir yang memiliki bentuk fisik dan bayangan. Adapun taswir yang dilukis di kertas, dinding, dan sebagainya, yang mana taswir tersebut tidak memiliki bayangan dan fisik adalah boleh. Dan menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, taswir yang diharamkan adalah yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa, dan juga taswir yang berwujud fisik dan memiliki bayangan, yaitu patung. Menurut Yusuf Qaradawi, kebolehan dan keragaman gambar tergantung pada objek yang digambarkan serta ada atau tidaknya lihat larangan terdapat dalam hadis pada gambar tersebut. Al-Qaradawi juga mengatakan bahwa foto adalah boleh jika objeknya adalah halal, dan ia bukan gambar yang termasuk dalam hadis Nabi. Sedangkan Muhammad Ali Al-Sabuni mengharamkan gambar makhluk bernyawa, namun memperbolehkan gambar makhluk tidak bernyawa dengan makhluk bernyawa yang tidak utuh. Ini juga mengategorikan gambar fotografi ke dalam gambar yang dilarang dalam hadis Nabi. Menurut KBBI, pengertian gambar yaitu tiruan untuk orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang dibuat dengan coretan pensil, gambar pada kertas, atau yang lain. Setelah itu, istilah gambar juga dikenal dengan fotografi, yaitu pembuatan gambar melalui suatu media yang dikenal dengan nama kamera. Alat ini akan menunjukkan cahaya ke suatu bahan yang sensitif terhadap cahaya. Bahan itu dinamakan negatif atau film. Dalam fikih Islam, gambar dikenal dengan taswir yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sawara. Secara bahasa, sawara berarti membentuk. Menurut Habib Salawi, taswir adalah mengubah atau menjadikan sesuatu dalam bentuk lain yang berbeda dari bentuk asalnya. Dasar hukum gambar. Satu, hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Ada lagi hadis riwayat Aisyah, lukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari kiamat. Seraya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kamu lukis itu. Kemudian sebab beliau, malaikat tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Quran Surat As-Saba ayat 13. Para jin membuat untuk Sulaiman pada yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan lip yang tetap berada di atas tengkuk. Berkejalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikitnya sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Yang dilarang dalam Islam untuk digambar adalah asyura, yaitu gambar makhluk yang bernyawa. Adapun gambar makhluk yang tidak bernyawa tidak terlarang untuk digambar. Di antaranya
Dalilnya adalah hadis bagian berikut. Wahai Abu Abbas, pelajaran adalah dengan keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini. Maka Ibnu Abbas berkata, yang kau akan sampaikan kepadamu adalah apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau bersabda, siapa saja yang membuat gambar Asyura, Allah akan menyiksa hingga dia menyiapkan roh atau nyawa kepada gambarnya itu, dan sekali-kali dia tidak akan bisa melakukan selamanya. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasti. Ibnu Abbas lalu berkata, celakakah engkau jika engkau tidak bisa meninggalkannya, maka gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa. Ayat Bukhari nomor 2225. Semua lukisan yang menggambarkan tubuh tetapi tidak utuh, seperti tangan saja atau mata saja atau kaki saja. Lukisan-lukisan semacam itu tidak haram, sebab ia menggambarkan bagian-bagian tubuh, bukan bagian tubuh yang utuh. Lukisan atau patung bukan dalam bentuk orang atau makhluk yang bernyawa. Seperti umpamanya lukisan benda-benda tidak bernyawa, yaitu lukisan tentang pemandangan sungai, pohon, dan pemandangan alam yang tidak menunjukkan benda-benda bernyawa. Lukisan semacam ini tidak haram. Terkait dengan fotografi, Al-Sabun mengatakan bahwa itu termasuk ke dalam jenis gambar yang termasuk ke dalam larangan hadis Nabi, atau kebolehan gambar atau foto dengan kamera hanya pada hal yang bersifat darurat seperti halnya foto KTP, paspor, dan hal-hal bersifat darurat lainnya. Sehingga kebolehan berfoto tidaklah bebas, karena berfoto dengan kamera lebih banyak menimbulkan masyadanya seperti yang telah terjadi saat ini. Kita dapat melihat ada majalah koran dan yang menunjukkan gambar atau foto manusia yang dapat merusak moral seperti gambar-gambar telanjang, setengah telanjang, dan yang dapat menimbulkan nafsu syahwat dan pemandangnya. Hari Raya dan Pesta Iddah. Fakta ulama tentang perayaan Natal Muslim yang ikut serta dalam pernikahan bukanlah suatu fenomena yang baru. Sejak abad ke-21 di serta orang-orang Kristen membuat pesta perayaan yang luar biasa sehingga membuat orang Muslim tertarik pada perayaan tersebut. Beberapa orang Islam tersedia untuk membantu menyiapkan Natal dengan mendekorasi tempat untuk merayakan Natal, juga menghindari perayaan Natal merupakan perbuatan musyrik. Maka orang-orang yang melakukan tersebut seorang musyrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, perayaan Natal di Indonesia. Perayaan yang meriah berupa nyanyian, puji-pujian terdengar di mana-mana, dan suasana Natal menembus kehidupan masyarakat sehari-hari. Otoritas Islam di Indonesia khawatir perayaan Natal akan menjadi godaan yang kuat untuk mempengaruhi umat Islam yang ikut merayakan Natal. Muslim Indonesia takut dituduh tidak toleran terhadap orang-orang Kristen jika mereka bergabung dalam perayaan tersebut. Next. Membuktikan perayaan Natal bid'ah bagi Muslim. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad Rashid Ridho telah membuktikan bahwa Natal adalah bid'ah bagi Muslim, karena menjadi salah satu kejahatan yang mengancam kemurnian dan keutuhan Muslim oleh umat yang mengikutinya. Banyak orang yang tidak peduli dengan agamanya dan melakukan perayaan ini. Mereka tidak menyadari kesalahan dari perbuatan mereka. Padahal, barang siapa yang mengucapkan selamat kepada seseorang yang tidak beriman atau pelaku bid'ah atau orang kafir berarti membuka dirinya kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan Al-Imran ayat 85. Perayaan yang diperbolehkan Islam. Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yang diakui oleh Islam, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa Muslim tidak boleh membantu perayaan Natal
maupun memberi ucapan selamat atas perayaan agama mereka. Next. Berikutnya adalah tawasul. Pengertian, tawasul adalah mendekatkan diri dengan suatu perantara atau wasilah, atau menjadikan sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai, derajat, dan kedudukan yang tinggi, untuk dijadikan sebagai perantara atau wasilah agar doa dapat dikabulkan. Tawasul yang bid'ah dan dilarang. Bertawasul kepada Allah dengan hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Seperti tawasul dengan berdoa kepada orang-orang mati, memohon keselamatan dengan perantara. Next. Perbuatan itu adalah syirik besar yang bertentangan dengan tauhid. Berdoa baik meminta sesuatu dan memohon keselamatan dari bahaya atau doa ibadah, itu semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik yang pelakunya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Hina-dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 5. Selanjutnya, kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya, masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Di dalam masjid dilakukan berbagai bentuk ibadah Maaf, saya ulangi. Sesungguhnya masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Di dalam masjid dilakukan berbagai bentuk ibadah. Di dalam masjid dilakukan berbagai bentuk ibadah kepadanya, seperti sholat jamaah, membaca Al-Quran, kajian agama, dan sebagainya. Namun terkadang terdapat kuburan di atas masjid, padahal di dalam Islam tidak diperbolehkan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 435, Muslim nomor 531. Sebab dilaknat seorang muslim karena mereka dahulu sujud kepada kubur-kubur nabi-nabi mereka karena mengagungkan mereka. Ini adalah syirik yang nyata. Kemungkinan karena mereka dahulu melakukan sholat karena Allah di tempat-tempat di kuburnya para nabi mereka, dan sujud di atas kubur-kubur mereka, dan menghadap kepada kubur-kubur mereka pada sholat, karena anggapan mereka hal itu merupakan ibadah kepada Allah dan berlebihan di dalam mengagungkan para nabi. Next. Next. Akibat menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang pertama, orang yang melakukannya mendapat laknat dari Allah. Yang kedua, orang yang melakukannya disifatkan dengan seburuk-buruknya makhluk. Yang ketiga, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan menyerupai mereka hukumnya haram. Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah ialah mereka yang membangun masjid di atas kuburnya, kemudian membuat patung atau gambar orang soleh itu di dalamnya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 1341, Muslim nomor 528. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.